Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Sirahayu. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga juga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini kita akan belajar bareng-bareng mengenai informasi dalam sebuah artikel opini. Informasi dalam sebuah artikel opini ini merupakan materi pembelajaran kelas 12 SMA. Nah, ada yang tahu apa itu artikel? Aku kasih tahu ya. Apa itu artikel? Artikel merupakan sebuah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya tulisan dengan bahasa ilmiah populer. Jadi artikel opini itu bertujuan agar mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Selanjutnya, jenis tulisan ini sering kita temui pada majalah, surat kabar, laman-laman yang ada di internet yang biasanya berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu. Informasi-informasi yang ada pada artikel biasanya juga selalu aktual dan relevan dengan keperluan pembacanya. Selanjutnya ada selain itu juga artikel ditandai oleh penggunaan kata-kata yang bermakna lugas atau makna denotasi. Selain itu dikenal pula makna kias atau makna konotasi. Makna konotasi sebenarnya merupakan makna denotasi yang telah mengalami penambahan. Ada yang tahu arti dari makna konotasi dan denotasi? Nah, aku kasih tahu lagi ya. Arti sederhana dari konotasi adalah sebuah kata yang mengandung makna kias atau bukan kata sebenarnya. Sementara denotasi adalah sebuah kata yang memiliki arti yang sebenarnya dan apa adanya seperti yang kita lakukan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Selanjutnya di sini ada jenis makna. Jenis makna yang terdapat dalam PowerPoint yang saya tayangkan ini itu terdapat makna denotasi dan konotasi. Dapat dilihat contoh kata dalam kalimat denotasi. Ibu hamil kerap merasakan asam lambung naik lebih sering disertai heartburn. Asam lambung yang makna asam lambung dalam kalimat jenis makna denotasi ini mengandung arti sejenis penyakit atau asam klorida. Nah, sedangkan dalam jenis makna konotasi bermakna cemberut atau tidak cerah yang menunjukkan bahwa dalam kalimat konotasi ini mood seseorang atau perasaan yang sedang mereka alami gitu. Perasaan itu kayak ekspresi wajahnya yang dia perlihatkan kepada orang-orang. Nah, selanjutnya ada kalimat denotasi. Siasati dengan makan dalam porsi kecil tetapi durasinya lebih panjang. Kata makan dalam jenis makna denotasi ini memiliki arti memasukkan sesuatu ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Nah, sedangkan dalam konotasi kata makan ini bermakna mengambil atau menggunakan. Selain itu juga di sini saya akan menerangkan. Selain terdapat apa itu artikel, apa itu donasi dan konotasi, di sini juga saya akan menjelaskan tentang struktur artikel. Yang pertama, struktur artikel itu terdiri dari satu, pengenalan isu, yakni permasalahan fenomena peristiwa aktual. Bagian ini sama dengan teks editorial. Perbedaannya, isu dalam teks editorial dipilih oleh redaksi media itu sendiri, sedangkan isu dalam artikel ditentukan berdasarkan minat penulisnya. Yang kedua, rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi ini berupa pendapat atau opini penulis terkait dengan isi ataupun topik yang dibahas. Bagian ini dilengkapi oleh sejumlah teori, pendukung dan fakta baik yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara atau sumber-sumber lain. Selanjutnya ada penegasan. Penegasan ini merupakan penegasan kembali atas pembahasan sebelumnya. Jadi ditinjau kembali gitu ya teman-teman. Bagian ini dapat disertai dengan solusi, harapan atau saran-saran. Selanjutnya ada
Selanjutnya ada struktur kebahasaan artikel opini. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Azalia Triviana yang berjudul Kunyah Permen Karet hingga Diet Karbo, ini 9 cara mencegah asam lambung naik. Nah, dalam artikel ini saya akan membacakannya ya teman-teman. Dia menjelaskan cara-cara mencegah asam lambung naik. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Pada orang yang mengalami masalah dengan asam lambung, otot antara perut dan esofagus tak bisa menutup dengan sempurna. Akibatnya, asam lambung bisa naik kembali dengan esofagus, terutama setelah makan. Yang kedua, mengurangi berat badan. Penumpukan lemak di perut bisa membuat tekanan otot pembatas antara perut dan esofagus semakin membesar. Istilah medis untuk kondisi ini adalah hiatus hernia. Itulah mengapa orang obesitas hingga ibu hamil kerap merasakan asam lambung naik lebih sering disertai heartburn. Selanjutnya ada diet rendah karbohidrat. Dalam satu cara mencegah asam lambung naik bisa dengan melakukan diet rendah karbohidrat. Ini berkaitan dengan karbohidrat yang tidak dicerna maksimal bisa menyebabkan bertambah jumlah bakteri yang tertekan di dalam abdomen. Bahkan banyak menyebut karbohidrat sebagai salah satu pemicu naiknya asam lambung naik. Selanjutnya ada batasi asupan alkohol. Nah, karena kita beragama muslim, jadi disarankan tidak meminum alkohol ya teman-teman. Tapi alkohol juga itu merupakan salah satu penyebab naiknya asam lambung, karena mengkonsumsi alkohol juga dapat mempengaruhi pada naiknya asam lambung. Tak hanya itu, otot lower esophagus itu semakin tidak bisa menutup rapat. Selanjutnya ada minum kopi yang sewajarnya, karena kopi itu mengandung kafein. Jadi buat kalian yang ngerasa tiap minum kopi itu ada sedikit mual atau gak enak perasaan itu, sebaiknya dihindari ya, karena itu merupakan gejala dari asam lambung. Nah, yang keenam ini ada mengunyah permen karet. Beberapa penelitian menyebutkan mengunyah permen karet dapat menurunkan kadar asam di dalam lambungnya. Itu yang ketujuh, hindari minuman bersoda. Selanjutnya itu ada coklat. Sebaiknya kita hindari makan coklat itu secara berlebihan, itu karena dapat menyebabkan asam lambung naik. Dan yang terakhir itu ada tidur dengan posisi kepala tinggi. Jadi diusahakan posisi tidur itu dengan nyaman, jadi antara kepala dan pundak dan badan itu sejajar gitu loh. Nah tadi kan udah aku bacain ya itu artikelnya. Nah, di sini juga terdapat atau menemukan penggunaan bahasa dalam artikel yang tadi aku baca. Yang pertama ada bahasa istilah yang terdapat dari kata obesitas, nutrisi, hiatus hernia, dan osefagus. Bahasa istilah ini merupakan biasanya digunakan dalam bahasa Latin gitu loh, jadi bahasa kedokterannya lah, bahasa kerennya. Dan yang kedua itu ada kata kerja abstrak. Terdapat dalam kata menyebabkan dan mencegah. Contohnya itu dari asam lambung naik bisa terjadi kapan saja dan menyebabkan rasa tidak nyaman di ulu hati hingga tenggorokan. Nah, yang ketiga ada kata rujukan. Kata rujukan ini tergantung dari kata menunjukkan. Contohnya itu fakta-fakta yang menunjukkan kesenjangan gender pada bidang pendidikan tampak pada proses. Nah, itu. Terus ada kata keterangan. Nah, kata keterangan ini terdapat pada terkadang. Contoh katanya itu tidur dengan posisi kepala lebih tinggi. Terkadang ada orang yang mengalami asam lambung naik saat malam hari. Nah, terus yang kelima itu ada penggunaan konjungsi. Seperti contohnya itu setelah, lebih jauh lagi. Nah, ini tuh contohnya. Lebih jauh lagi, terlalu banyak minum alkohol membuat osefagus kesulitan membersihkan asam.
Selanjutnya ada akibatnya asam lambung bisa naik kembali ke asefogus terutama setelah makan. Oke, unsur kebahasaan telah saya paparkan. Kemudian ada selain yang tadi saya sudah paparkan, unsur kebahasaan artikel opini ini menggunakan bahasa yang tidak baku, populer, mudah dipahami oleh masyarakat luas, dan dapat kita jumpai di majalah, koran, dan internet. Jadi kebanyakan makalah opini ini itu bisa dijangkau oleh masyarakat luas dan bahasanya itu mudah dimengerti. Itu gak beda lagi sama makalah. Selanjutnya ada menulis artikel opini dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Yang pertama ada menentukan topik. Menentukan topik ini merupakan ide pokok yang mendasari keberadaan suatu teks. Yang kedua, mengenali karakter media massa. Seseorang yang ingin menulis artikel ini paham bahwa media yang ia tuju adalah media yang dibaca oleh banyak orang. Jadi sebelum kita memulai untuk membuat artikel, itu kita harus lihat dulu ini pasarannya atau tujuan pembacanya itu siapa. Dan yang nomor 3 itu mengutamakan etos kerja. Yang keempat itu menyusun opini. Nah, menyusun opini ini dijelas merupakan suatu unsur artikel di samping fakta gitu. Teman-teman, yang kelima itu ada menyunting. Menyunting ini merupakan mengoreksi ulang hal yang tabu. Takutnya tuh ada hal-hal yang tidak sesuai sama artikel kita, jadi kita sunting kembali. Dan yang ketinggalan nomor 4 itu menyusun opini. Menyusun opini ini merupakan diartikan sebagai pendapat, pikiran, atau pendirian. Opini dapat juga diartikan sebagai argumentasi. Selanjutnya ada revisi. Revisi ini itu mengoreksi ulang, jadi takutnya ada bedanya menyunting sama revisi itu sebenarnya sama aja, cuman dalam menyunting itu kita mengganti lagi dong kata-katanya, dan revisi juga sama sih, beda jauh. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, yang evaluasi ini kita meninjau kembali atau memeriksa kembali tahapan-tahapan apa saja yang telah kita tulis dalam sebuah artikel opini, baik itu dalam segi bahasanya atau dalam yang tadi itu kayak kita tujuannya itu opini itu buat siapa, kayak gitu ya teman.